mencegah predator digital. Dua tahun masa pandemi COVID-19 telah membawa kesadaran baru soal pentingnya akses digital. Ketika tatap muka langsung harus dihindari, interaksi daring menjadi solusi. Kini, saat manusia sudah bisa berdamai dengan virus corona, urgensi akses digital tetap diutamakan. Nyatanya, terjangan era digital lebih kuat dari terjangan pandemi. Sementara pandemi bisa direm dengan vaksin, era digital tidak bisa diperlambat. Perkembangan digital telah menjadi roda dunia yang menentukan seberapa cepat perubahan kehidupan. Bahkan Global Talent Trend 2022 dari hasil riset Lincoln menunjukkan jika pengaruh teknologi digital pada perubahan cara kerja manusia lebih besar dari pengaruh perubahan iklim. Terobosan teknologi disebutkan menjadi kekuatan perubahan terbesar, sementara kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim berada di tempat kedua. Setelah itu, kekuatan ketiga terbesar adalah peta kekuatan ekonomi global. Dan kemudian pergeseran demografi. Terobosan teknologi tak terelakkan memengaruhi bursa kerja. Randstad Foresight 2021 menyebut 9 in-demand skill yang akan memenuhi bursa lowongan kerja. Ini termasuk artificial intelligence atau AI, virtual and augmented reality, keamanan cyber, cloud computing, blockchain, data science, hingga otomatisasi proses robotik. Ini artinya, tanpa literasi digital, angkatan kerja kita bisa tidak terpakai. Bagi negara dengan surplus demografi besar seperti Indonesia, hal itu adalah petaka. Presentasi usia produktif 15-64 tahun. Menurut sensus penduduk 2020 mencapai angka 70,72%. Tanpa literasi digital, angkatan kerja itu bisa berujung pada pengangguran tinggi. Jika sudah demikian, problem kesejahteraan, kesehatan, hingga kriminalitas akan meningkat. Para pakar telah lama memberikan dua rumus untuk menghindari kutukan era teknologi. Jawabnya adalah infrastruktur teknologi dan pendidikan. Keduanya harus berbarengan. Saat ini, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika menggenjot pemerataan akses digital, khususnya di daerah terdepan, terluar, tertinggal, atau 3T. Lewat Bakti Kominfo Program Merdeka Sinyal 2024 berhasil dijangkau 15.559 titik akses internet, termasuk juga membangun 2.400 BTS. Keberadaan akses itu amat penting, bukan saja bagi dunia pendidikan, melainkan menjadi motor kemajuan bagi UMKM, pariwisata, hingga layanan kesehatan. Namun pemerataan akses digital belum tentu menaikkan Human Capital Index atau HCI kita, apalagi membuat Indonesia menjadi pemain di kancah global. Human Capital Index keluaran Bank Dunia menyebut, Human Capital Index Indonesia berada di angka 0,54 atau berada di bawah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Singapura yang memiliki Human Capital Index di atas 0,6. Dengan kata lain, tanpa pendidikan, pemerataan akses digital bisa jadi hanya menaikkan konsumsi kuota internet masyarakat. Dampak lebih buruknya, masyarakat bisa menjadi sasaran empuk berbagai predator era digital. Ini mulai dari predator keuangan ilegal, human trafficking, hingga predator judi online berkedok robot trading seperti yang marak belakangan ini. Semua itu bisa terjadi karena masyarakat Indonesia ibarat bocah naif di tengah belantara digital. Akses sudah semakin mudah, sementara rambu-rambu pengaman belum tersedia. Sebab itulah 3 isu prioritas yang diangkat Indonesia di Digital Economy Working Group atau DEWG dalam presidensi G20 ini sangatlah tepat. 3 isu prioritas itu adalah connectivity and post-COVID-19 recovery, digital skills and digital literacy, serta cross-border data flow and data flow with trust. Pengerucutan 3 isu prioritas itu adalah wujud real slogan Recover Together, Recover Stronger yang digaungkan Indonesia.
Sebab tanpa ketiganya dijadikan isu terkait pemulihan pasca pandemi tidak akan berjalan serentak dan kuat. Ketimpangan dunia justru bisa semakin besar karena negara-negara tidak memiliki kode etik yang sama dalam perkembangan era digital. Literasi dan digital ethics menjadi faktor tidak terpisahkan untuk mencegah para predator digital. Ya, Anda masih menyaksikan editorial Media Indonesia. Topik kita pagi ini adalah mencegah predator digital. Nah, sebelum kita lanjutkan bersama Bang Gaudensius Suhardi, anggota Dewan Redaksi Media Group. Saat ini saya sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi. Selamat pagi, salam sehat Pak Dedi. Selamat pagi Mas Indra. Iya, baik Pak Dedi, ini kalau kita bicara topik editorial kita kan adalah mencegah predator digital. Bagaimana agar masyarakat tercegah dengan ini? Tentu saja kita bicara tentang literasi digital. Kita tahu Kominfo sedang menggalakkan juga pemerataan akses digital, pembangunan infrastruktur di berbagai titik terluar, ya kan, dan lain sebagainya, atau 3T itu Pak Dedi. Tetapi soal literasi digital, apalagi kalau kita lihat kemarin dalam Digital Economy Working Group pembukaannya begitu kan, salah 3 fokus itu salah satunya adalah digital skills and digital literacy begitu ya. Bagaimana sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominfo terkait upaya meningkatkan literasi digital masyarakat kita, Pak? Ya, baik. Jadi selain percepatan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh desa dan kelurahan yang meliputi 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau internet 4G dan 150.000 titik pusat-pusat layanan publik yang itu kita terus kebut dalam beberapa tahun terakhir ini, diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia di 3 level sekaligus, Mas. Jadi ada level basic, betul. Ada level basic atau sering disebut sebagai literasi digital, kemudian level menengah dan level lanjutan. Level menengah ini untuk kaum pekerja, kemudian level lanjutan ini untuk para pemimpin era digital. Nah, untuk yang literasi digital sendiri, memang ini pekerjaan bersama ekosistem. Jadi Kominfo tidak bisa sendirian karena kita sedang berhadapan dengan 204 juta pengguna internet di Indonesia. Kalau pemerintah sendiri yang melakukan literasi digital, pasti akan membutuhkan sumber daya yang sangat amat besar. Sehingga solusinya adalah kerjasama, kolaborasi. Sehingga mulai tahun 2017 Kominfo mencanangkan Gerakan Nasional Literasi Digital, di mana sampai saat ini sudah ada sekitar 120 lembaga, komunitas, dan lain sebagainya yang tergabung untuk mendorong literasi digital di Indonesia. Di tahun 2021 saja terjangkau 12,5 juta orang untuk pelatihan bidang digital atau pelatihan literasi digital. Di tahun ini kita menyasar 5,5 juta orang dan kemungkinan akan kita naikkan lebih banyak lagi. Jadi ini komitmen dari pemerintah untuk memberikan dalam tanda kutip stimulus pendidikan atau pelatihan literasi digital, tetapi memang kuncinya harus kerja bersama-sama, Mas. Kalau tidak kerja bersama-sama, maka ini akan menjadi sesuatu yang kurang efektif. Pak Dedi, yang terjangkau pelatihan digital itu berapa tadi angkanya, 2,5 juta atau 12,5 juta Pak di 2021? 12,5 juta. Nah, 12,5 juta itu setelah itu kan terjangkau pelatihan. Apakah diketahui juga hasilnya atau seperti apa Pak Dedi? Apakah Jadi, ini kemudian berapa persen kemudian menjadi terliterasi tadi ya? Betul. Kita terus melakukan evaluasi, termasuk untuk tahun 2021 kita sedang melakukan evaluasi seberapa efektif program tersebut, termasuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya program ini semakin efektif di kemudian hari. Kami menetapkan beberapa metode untuk memastikan orang yang mengikuti pelatihan itu bisa betul-betul
terliterasi, kualitasnya betul-betul meningkat. Di antaranya apa? Misalnya hal-hal sederhana. Ada pre and post test. Ada tes sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan. Kemudian kita bandingkan apakah ada peningkatan kecakapan digital atau tidak. Itu salah satu cara kita untuk mengevaluasi. Oke, baik Pak Dedi, bisa dijelaskan mungkin kalau tadi kan ada 3 tahapan ya, basic, menengah, lanjutan. Kalau basic tadi justru yang literasi digital. Basic itu literasi digital itu yang seperti apa sih Pak detailnya, kemudian yang menengah itu seperti apa yang untuk pekerja, dan lanjutan itu yang seperti apa Pak Dedi? Baik, untuk literasi digital itu adalah sebetulnya definisinya kurang lebih adalah bagaimana kemampuan, kecakapan, pengetahuan masyarakat untuk menggunakan internet secara positif dan produktif. Bagaimana mereka memilah dan memilih konten digital yang seharusnya mereka konsumsi. Memilah dan memilih itu artinya mereka bisa membedakan, oh ini konten yang harus saya share, oh ini konten yang bisa mendatangkan produktivitas untuk saya, oh ini konten yang harus saya hindari, misalnya perjudian online, radikalisme digital, pornografi, dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu berkutat pada isu-isu itu. Apakah masyarakat itu betul-betul paham untuk memilah dan memilih konten mana yang harus dikonsumsi dan harus diproduksi oleh mereka. Nah, yang kedua di level intermediate atau di level menengah, ini untuk level pekerja, tadi saya sebut ya. Misalnya sekarang itu Indonesia diproyeksikan membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun. Nah ini karena memang untuk merespon tantangan era sekarang bahwa eranya sudah berbeda. Kecakapan yang paling dibutuhkan atau WEF, Forum Ekonomi Dunia mengatakan sebagai the most demanded skills in the future. Kecakapan-kecakapan yang paling dibutuhkan di masa kini dan masa akan datang itu sudah berbeda dengan yang masa lalu. Di antaranya apa? Big Data Analytics, Artificial Intelligence. Itu kalau disingkat itu ABCD, Artificial Intelligence, kemudian blockchain, kemudian cloud computing, kemudian data analytics, ABCD. Nah itu yang paling diperlukan sehingga kita melakukan stimulus juga karena kebutuhannya tadi rata-rata 600.000 per tahun. Kemudian ini harus kerja ekosistem. Kominfo menyediakan berapa? Tahun 2021 kita sediakan 100.000 pelatihan gratis untuk tema-tema tersebut. Di tahun ini kita naikkan menjadi 200.000 per tahun. Kemudian tahun depan kita akan naikkan lagi menjadi 300.000 untuk melatih secara gratis di tema-tema yang saya sebutkan tadi. Yang level lanjutan itu sebetulnya untuk C-level. C-level itu chief level. Chief level itu pimpinan era digital baik untuk sektor publik atau sektor pemerintahan dan sektor privat. Kita mengirimkan anak-anak terbaik bangsa, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang potensial di era digital ke universitas-universitas terbaik di dunia. Di 2021 kita kirimkan 300 orang ke National University of Singapore, Tsinghua University, Oxford University, dan Harvard Kennedy School. Di tahun ini kita tambah 4 universitas lagi, ada LSI, ada Cambridge, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah upaya kita tidak hanya di level basic, tetapi komprehensif sampai level lanjutan. Tetapi catatannya ini adalah stimulus pemerintah dan ekosistem harus berkolaborasi untuk menghasilkan pembangunan SDM digital yang lebih optimal. Ya, Pak Dedi, kalau bicara sebagai pemetaan nih ya, kita bicara sebagai pemetaan karena di topik editorial Media Indonesia hari ini itu juga disinggung soal bagaimana bonus demografi Indonesia yang sangat besar itu akan justru menjadi petaka ketika perkembangan dunia digitalisasi ini semakin masif, bahkan nomor 1 ya menurut Global Talent Trend 2022 terkait dengan
teknologi digital pada perubahan cara kerja manusia. Nah, maka bonus demografi ini justru bisa menjadi petaka kalau kemudian pendidikan soal digital ini masih sangat rendah. Nah, sebagai pemetaan, kembali ke pertanyaan saya, sebagai pemetaan, sebenarnya apakah ada gap yang cukup jauh dari yang tingkat tadi basic ke tingkat menengah dan kemudian ke level lanjutan tadi? Apakah ada gap yang sangat jauh dan didominasi di basic atau seperti apa? Atau di menengah yang sudah besar sekarang? Sebetulnya beberapa studi yang sekarang dihasilkan itu menggambarkan di level yang, jadi ini paralel Mas. Yang literasi digital didorong, yang menengah didorong, kemudian yang lanjutan didorong. Jadi ini tidak menggambarkan satu kesenjangan atau apa gitu ya. Kalau kesenjangan itu ngukurnya antar wilayah, misalnya wilayah 3T dan non 3T, wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat Indonesia, itu namanya kesenjangan. Nah, studi terakhir yang dilakukan oleh beberapa pihak itu menunjukkan bahwa memang ada peningkatan literasi digital. Misalnya tahun kemarin Kata Data Insight Center merilis satu risetnya dan kemudian mengatakan bahwa ada perbaikan indeks literasi digital di Indonesia. Yang kedua, kesenjangannya pun semakin menurun. Betul ada kesenjangan antara misalnya wilayah 3T dan non 3T, tetapi tingkat atau indeks kesenjangannya itu semakin menurun. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebetulnya pemerataan pembangunan sumber daya manusia di bidang digital itu sedang mengarah pada arah yang betul. Yang kita lakukan itu mengarah pada arah yang betul untuk memeratakan kemampuan atau kecakapan digital masyarakat. Sehingga di tahun-tahun ini, termasuk di tahun 2022 ini, kita memfokuskan beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian, terutama di daerah 3T. Kita bersama-sama dengan provider telekomunikasi misalnya, memastikan begini teorinya. Setiap kali ada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka harus diikuti dengan pelatihan sumber daya manusia, dalam hal ini literasi digital. Sehingga ketika kita menaruh satu BTS di satu desa, maka wilayahnya, masyarakatnya sudah bisa menggunakan internet yang hadir itu untuk tujuan yang produktif dan positif. Oke. Ya, baik. Pak Dedi, kalau bicara kemarin soal pembukaan Digital Economy Working Group untuk presidensi G20 begitu ya Pak Dedi, sebenarnya sudah seberapa siapkah sumber daya manusia kita ini ketika ingin terlibat dalam digital ekonomi, Pak Dedi? Sebetulnya kita nggak hanya terlibat dalam Digital Economy Working Group. Indonesia adalah chair atau ketua Digital Economy Working Group yang pertama. Jadi working group ini sebelumnya belum pernah ada. Tadinya bentuknya hanya task force. Tetapi mulai tahun ini kita menyongsong kelompok kerja ekonomi digital di antara negara-negara G20 dan Indonesia adalah presidensi atau ketua dari working group ini. Jadi tidak hanya sekedar terlibat. Nah, kenapa kita mendorong isu literasi digital dan kecakapan digital? Karena kita sadar bahwa Indonesia ini mewakili suara negara berkembang di G20. Kita ingin memperjuangkan literasi digital dan kecakapan digital itu menjadi salah satu isu prioritas kita, sehingga kita mendapatkan deliverables atau hasil-hasil konkret dari forum G20. Di dalam keketuaan Indonesia, Bapak Presiden sudah berpesan, jangan hanya dialog saja, tetapi harus menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah, maka dari itu, kita ingin membawa isu ini, supaya ada sharing of knowledge. Misalnya ketika kita berbicara literasi digital, maka kita memikirkan bagaimana caranya supaya negara-negara G20 bisa bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital terutama di negara berkembang. Dan itu kita lakukan dengan berbagai deliverables atau hasil konkret. Misalnya kita akan mengusulkan satu perangkat untuk mengukur
tingkat literasi digital negara-negara di dunia. Sehingga kita bisa saling belajar, saling membandingkan setiap tahun, kita bisa mengevaluasi literasi digital Indonesia ini kurang di mana dan lain sebagainya. Sembari kita mendorong kerjasama peningkatan literasi digital antar negara G20. Baik. Baik, terima kasih Pak Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atas waktunya bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, salam sehat Pak Dedi. Dan Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Editorial Media Indonesia. Topik kita pagi ini mencegah predator digital. Saya sapa Anda yang sudah bergabung untuk memberikan pendapat, Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bung Indra Maulana. Selamat pagi Pak, silakan. Ya, dengan adanya digitalisasi memang sangat berpengaruh terhadap kinerja. Orang yang tadinya harus kerja di kantor cukup dari rumah. Banyak segi positifnya. Tapi segi negatifnya ini perlu kerjasama yang komprehensif, terutama antara kepolisian dan OJK. Karena banyak pembobolan berkedok investasi bodong kek, arisan apa kek, tetap lewat digitalisasi sehingga banyak masyarakat yang kelipuk. Artinya tuh ya saya menyalahkan masyarakatnya kok bodoh amat ya. Nek bahasa daerah satu goblok men masyarakat ini dengan digitalisasi seperti Indraken betul kok ya percaya tuh. Ini kan segi negatifnya, Bung. Ya, jadi juga literasi digital di masyarakat begitu ya Pak Sukarwan ya. Ya betul. Oke, betul, baik. Betul. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Kita beralih ke penelpon lanjutan lainnya, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Bang Indra, pagi Bung Selamat Bungen. pagi. Ya, silakan. Ya, ini memang betul apa yang editorial pagi hari ini. Dampak daripada kita berkurung 2 tahun ya oleh pandemi corona ini. Jadi kerja di rumah, ada sekolah tetap muka ditiadakan. Jadi dampak pada saya merasakan itu di Kepulauan Riau, Mas Indra. Ya. Dampak daripada predator digital amat. Ini begini. Saya kalau masuk ke mall-mall atau ke kafe-kafe itu, sekarang masyarakat kita itu udah sibuk semuanya di situ. Kenapa? Mulai dari judi online, apalagi yang penipuan berkedok ngeri. Jadi ini kalau tidak ada terobosan dari pemerintah untuk ini memang agak payah kita merurainya ke depannya. Karena kita kan boleh katakan baru nih, produk-produk digital ini katakan baru daripada negara maju seperti Jepang, Korea. Kita kan baru. Contoh aja, dulu pernah juga kita bahas ini. Ya, sistem Android ini kan sangat berbahaya kalau digunakan dengan orang yang tidak tepat. Penipuan kalau negara maju dia kan udah santai-santai ya. Tengok aja sekarang Mas Indra, ya, hoaknya masih berkeselia Jadi ini memang kerja tugas berat bagi Menteri Kominfo. Tapi alhamdulillah kalau saya tengok Menko itu kita bersemangat terus ya perbaiki sistem digital kita ini, menyadarkan masyarakatnya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau ya telah memberikan pendapatnya. Ada Pak Sukarwan sebelumnya juga di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, Bang Gaudens, memang kalau suara-suara masyarakat ini lebih kepada menyoroti ya, kalau bicara topik kita pagi ini lebih menyoroti pada kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir ini atau akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa ya memang itu kan sebuah kejahatan digital ya, penipuan digital, bahkan pasalnya ada judi online dan sebagainya di situ. Ini sebenarnya juga kemudian dikaitkan dengan pertanyaan saya ke Pak Dedi tadi dari juru bicara Kemenkominfo soal literasi digital. Mungkin memang pendidikan secara digital selain digital etik tadi juga masih belum cukup mumpuni mungkin ya kita ya. Perlu ada lebih cepat lagi pembangunan pendidikan ini.
di soal Pendidikan digital? literasi digital itu kan seumur hidup ya, tidak bisa dipenggal-penggal oleh waktu. Betul. Karena itu harus menjadikan digital itu sebagai budaya. Kalau dia menjadi budaya, itu berarti setiap saat diperbarui bagaimana kita membangun digital itu, yang tentu saja patokannya itu pada etik gitu, atau dalam kata lain itu bagaimana manusia itu tidak diperhamba oleh teknologi, tetapi dia menjadi tuannya teknologi. Nah, betul. pada konteks itu supaya bisa menjadi tuan atas teknologi, tadi disebutkan ada 3 level itu untuk pendidikannya. Tetapi yang paling penting itu masyarakat pada tingkat bawah. Nah, kita berterima kasih kepada Kominfo yang terus menghadirkan negara pada kepentingan masyarakat di daerah terpencil sekalipun. Iya, betul. Nah, membangun jaringan internet secara itu infrastruktur ya. sebuah kemutlakan di dalam era teknologi komunikasi saat ini. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana orang-orang di pelosok sana itu bisa mengetahui informasi-informasi yang terjadi setiap saat. Betul. Atau bagaimana terjangan informasi itu memasuki ruang-ruang privat. Nah, dalam konteks itu, informasi yang sehat yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Nah, untuk mendapatkan informasi yang sehat itu dibutuhkan literasi. Kalau tidak, perluasan internet itu hanya menambah kota bagi masyarakat karena dia tidak bisa memanfaatkan. Padahal dalam perkembangan teknologi itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dulu yang dulunya bisa tenar gitu digantikan oleh bahkan hilang sekarang ini. Kita tidak pernah melihat lagi ada tukang pos gitu ya. Kalau dulu itu kan setiap hari ya, apalagi kalau anak rantau itu setiap hari itu menunggu pos parcel apa segala macam itu. Sekarang itu nggak ada lagi gitu. Itu berkat kemajuan teknologi. Betul. Nah, mengisi teknologi untuk kepentingan publik itu sangat penting. Nah, kepentingan itu hanya bisa tercapai lewat literasi. Nah, Indonesia ingin menawarkan itu kepada dunia gitu. Ya, lewat forum tadi yang kita sebut di G20 itu ya. Betul. Baik Bang Yones, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, mencegah predator digital itulah topik editorial pagi ini, dan kita sudah banyak membahas tadi ya Bang, tapi mungkin kembali sedikit boleh gak kita singgung soal infrastruktur tadi, kan kita singgung soal konektivitas. Kalau akhirnya ini Presiden banyak menyebut tentang pembangunan fisik ya, jalan lintas Jawa dan lain sebagainya, lintas Sumatera dan lain sebagainya, sekarang juga ke ibu kota Nusantara. Selain itu Presiden juga sangat concern sekali soal konektivitas digital yang disebut mungkin tol langit ya, sehingga yang dilakukan Menkominfo juga ini selaras dengan apa yang diinginkan Presiden, membangun akses-akses digital jaringan internet di titik-titik terluar, tertinggal dan lain sebagainya ya. Bang Yones, sejauh ini cukup masif tidak itu untuk sebelum kita bicara soal literasi digital dan juga kemudian mencegah predator digital ini? Ya, kalau kata orang itu sekarang tuh susah mencari daerah yang blank spot. Nah, susah mencari yang blank spot ya. Kalau dulu susah mencari yang ada akses internetnya. Kalau sekarang susah mencari yang blank spot. Oke. Karena itu kemajuan internet itu begitu pesatnya, yang sangat dirasakan manfaatnya, dampaknya oleh masyarakat di daerah terpencil sekalipun. Betul. Sebetulnya konsepsi tentang daerah terpencil itu mestinya diubah. Karena berkat kemajuan teknologi informasi itu, apapun yang terjadi di kota-kota besar, bahkan terkait dengan perang di Rusia sana itu, masyarakat kecil itu sudah membahas itu sampai di kedai-kedai kopi membahas persoalan yang lagi aktual gitu. Jadi dekat sekali ya, borderless ya Bang. Negara dunia itu tanpa batas sekarang. Karena itu orang menyebutnya dunia ini sebagai kampung besar yang setiap orang itu bisa mengetahuinya dengan cepat. Ya. Nah, dalam konteks itulah
perlu kearifan kita di dalam menggunakan teknologi komunikasi ini sehingga dia bermanfaat. Kalau kita berbicara tentang pandemi, salah satu manfaat tambahan dari digital itu diakui atau tidak, justru meningkatkan keimanan orang. Keimanan orang? Ya, ketika orang tidak bisa mendatangi tempat-tempat ibadah, lewat teknologi itulah pertama kalinya kita sadar atau tidak, lewat teknologi itulah bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu. Ada unsur itu juga ya, Bang Odes memperhatikannya ya? Ya, kalau saya perhatikan, misalnya di agama saya, ketika tidak bisa ke gereja, orang bisa mengikuti ritual keagamaan itu dari rumahnya. Virtual ya, bisa secara virtual. Dan itu dilakukan secara virtual dan dilakukan setiap minggu. Itu artinya berkat kemajuan teknologi komunikasi, justru orang itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya secara personal ya. Lewat kemajuan teknologi itu. Baik. Nah, Bang Odes, ini satu lagi yang perlu saya tanyakan, kenapa? Karena topiknya terkait dengan mencegah predator digital. Tadi masyarakat harus terliterasi dengan baik, bahkan levelnya tidak hanya basic ya yang literasi tadi, tapi sampai menengah, lanjutan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting juga dari penegak hukumnya, bagaimana agar terliterasi secara digital dengan baik. Ini juga pesan yang sangat penting disampaikan oleh Presiden dalam Rapim TNI Polri beberapa waktu yang lalu. Salah satu poin pentingnya adalah mengingatkan para penegak hukum untuk lebih mengetahui terkait hal-hal terkait dengan hal digital, karena kejahatan itu bisa bergeser juga, bukan hanya pola kerja manusia kan, tapi kejahatannya pun ikut bergeser ke ranah yang lebih digital begitu. Ya, harus tegas dikatakan bahwa digital itu hanyalah sarana. Betul. Misalnya dalam kelangkaan minyak goreng, sebetulnya kemajuan teknologi itu bisa digunakan. Nggak perlu antri fisik ya? Tidak perlu antri fisik. Antri sandal lagi. Itu. Nah, kita memang masih gagap di dalam memanfaatkan teknologi, termasuk kegagapan bagaimana mengatasi kelangkaan pangan yang bisa menggunakan teknologi komunikasi. Tidak perlu jauh-jauh, cukup dari tangan saja memesannya kan. Nah, kalau hal seperti itu bisa diterapkan, apalagi kemajuan internet itu sudah sampai di desa, tidak ada sesuatu yang patut dipersoalkan. Nah, dalam konteks itu Pak Soekarwan tadi mengatakan bagaimana polisi dan OJK itu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di ruang publik. Yang tipu menipu itu kan peradaban yang seumur dengan manusia itu sendiri. Artinya sudah lama tipu menipunya. Ya, tipu menipu, caranya saja berbeda sekarang. Seperti sekarang ini kan kita mengenal bagaimana Chris Rich itu, ya Richnya udah hilang, tinggal Chrisnya. Tinggal Chrisnya ya, ketawa-ketawa kemarin di polisi begitu ya. Betul. Karena itu yang paling penting itu lagi-lagi secara filosofis saya katakan, kita tidak boleh memperhamba diri kepada teknologi, tetapi bagaimana kita menjadi tuan atas teknologi itu. Kita menjadi tuan. Karena itu gunakanlah teknologi secara bijak gitu. Baik. Tidak ada kata lain. Ini pesan paling penting untuk mencegah predator digital adalah bagaimana kita tidak menghamba terhadap digital itu sendiri atau teknologi itu sendiri, tapi menjadi tuan bagi teknologi itu sendiri. Oke, terima kasih Bang Gaudens atas ulasan yang mendalam pada pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi. Ya, dan memang ketimpangan dunia justru bisa semakin besar karena negara-negara tidak memiliki kode etik yang sama dalam perkembangan era digital. Literasi dan digital ethics menjadi faktor tidak terpisahkan untuk mencegah para predator digital. Demikian Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Indra Maulana undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa.